siang ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Selain beliau sebagai seorang entertain, beliau juga kita kenal sebagai seorang yang menjadi inspirator bagi para pemuda-pemuda lokal, khususnya anak-anak di Cipondoh. Nah, kita perkenalkan siapa lagi kalau bukan Nyak Kopsa. Assalamualaikum Nyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat anak muda Indonesia, khususnya orang Tangerang nih boy. Jangan pada dekam aja di rumah. Jangan pada nongkrong aja, begawe. Biar hidup lu pada senang. Orang tua harus senang-senangin, udah pada tua. Kesian, jangan nadrang mulu sama orang tua, mau jadi apa lu? Itu salamnya khasnya Kopsa. Selalu penuh dengan pesan-pesan kebajikan. Nyak, bagaimana kabarnya hari ini ya? I'm fine, thank you. How about you baby? Semuanya, anak-anak Tangerang, Jakarta, semuanya Depok, Bekasi, semuanya dari Indonesia. Ini Nyak orang Cipondoh apa orang London ini? I'm Cipondoh. Nyak, kita banyak cerita tentang Nyak Kopsa, bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa Nyak Kopsa kan sudah lama terkenalnya. Biasa orang terkenal itu kan habis terkenal dia hilang tiba-tiba gitu loh. Tapi Nyak Kopsa ini dari tahun ke tahun terus mewarnai dunia hiburan Indonesia, kemudian menghibur orang-orang lain gitu loh Nyak. Iya. Resepnya apa sih Nyak? Boleh tahu nggak kita Nyak? Resep dari kita terkenal, terus kita supaya nggak ngedrop gitu, supaya nggak turun. Ya kita terus aja berbaur sama masyarakat yang di bawah kita, yang udah pada ngedein kita kudu inget. Apalagi konten gua kan motivasi nih buat anak muda, buat semuanya. Lu kudu akur sama saudara, jangan pada berantem aja, jangan pada gerungan aja, jangan pada kesal aja sama laki. Yang laki juga jangan pada tidur aja. Udah kayak Anwan, udah kayak Maya. Itu kan jadi kangen di situ. Terus lagi mungkin cara bicara gua kangen sama orang tuanya dulu, nyainya dulu. Terus lagi kan gua punya usaha. Jadi mereka itu kalau ketemu gua di tempat usaha gua, sambil selfie. Kalau lagi ada gua, kalau nggak ada gua, sama posternya aja. Nah, yang paling banyak nih ya orang yang nggak tahu adalah duduknya nyamping. Malu, jadi kecil udah ngondek. Nama aslinya Kopsa ini sebenarnya siapa ya? Nama jenderal. Nama jenderal. Nama jenderal. Jenderal yang sebelah mana nih ya? Jenderal Ahmadiani nama gua. Oh. Nama gua Ahmadiani. Terus nama usaha gua Madun Oseng. Kenapa gua disebut Madun Oseng? Karena emang gua dagang oseng-oseng awal di gerobak gitu. Oh, bukan langsung warung kayak sekarang nggak? Buset, katanya langsung enak aja hidup. Dah dulu pada turun dulu, pada keluar, omongan lu, pada begaruk, kadang-kadang pada nyungsep, ditabrak sama orang, ditabrak sama ini, loncat pepe, lalu katanya enak banget, baru pengen berusaha, pengen maju ya dulu, lah pengen enak aja tidak apa, modal gede nggak peduli, modal gede bukan jaminan kita untuk maju, tapi kita meniti karir dari awal, kita sampai pahit, sampai muntah ugal, sampai kita nyublok, somberan baru lu bisa, namanya. Iya. Jaro, itu namanya punya jaro, punya fondasi. Awal gue juga cuma 700.000 usaha. Lu kan gue langsung gede kan. Bercandanya masih 700.000. Ya lu kagak percaya kalau bapak gue masih hidup, gue bilang bapak gue, lu tahu lu baru nangis lu bisa domelin lu. Jadi cuma modal 700.000 itu ya? Modal 700.000 gue di gerobak. Awalnya emang kan bokap gue kan emang orang Betawi, istilah kata kan sama anak tuh rada pelit sama urusan. Tergantung orang tuanya juga sih, nggak semuanya orang Betawi. Tapi kalau orang Betawi biasanya kalau didik anaknya, gua udah ngajiin, gua udah sekolahin, gua udah gedein. Sekarang gua udah kawinin, rumah gua udah bikinin. Lah, lu giliran pengen usaha, ya lu modal dewe. No, kalau orang Betawi biasanya begitu. Kalau orang Betawinya yang istilah kata emang buat anak biar maju. Kayak gua ini pribadi ya, gua sama orang tua gua kayak gitu. Dididiknya sama orang tua gua dari dasar, dikupiak dulu, dijebren dulu, dikupiak dulu. Pakai baik deh, baru gua bisa hidup. Begitu tau. Oh, tapi itu setelah Nyak Kopsa berkeluarga atau sebelum memulai? Sebelum gua, ya umur gua 18 tahun gua udah mulai usaha. Di gerobak dorong. Di situ gua berkat karena gua orang tua gua kan meninggal yang cewek. Jadi kan bapak gua kan nikah lagi. Oh, di umur berapa tuh Nyak? Umur masih belia. Oh, masih perawan. Umur ya, ting-ting. Perawan lagi kontek-kontek lu tau nih dong.
sih gua mah enggak. Gua sih sebenarnya buat diri gua sih enggak, gua ngaca karena gua untuk ke depan gua nanti gua kalau punya anak gua enggak kayak bapak gua juga sih. Jadi karena kayak gitu kita tetap namanya anak sekarang sama anak dulu beda. Iya. Otak pikirannya. Kalau orang dulu kita dilepas aja di hutan bisa hidup, bisa makan. Karena banyak bayi yang banyak padi yang kita masak. Istilah kata kita ngerogotin kayak apa namanya anak kelapa tuh yang muda dulu jatuh kita makan. Zaman sekarang mana mau anak sekarang jadah makan buset makan apa aja kulit ayam dijaketin kalau daging mentah makan setika bakal itu apa orang gila pada sekarang makanya bangor diatur. Nah itu memang benar-benar dari gerobak dorong, kemudian tentu kan nggak mudah gitu loh ya untuk dari gerobak dorong sekarang punya tempat yang istilahnya lumayan besar gitu Ya, loh. lumayan ada lah istilahnya bagus banget juga kagak, cuma istilah kata naik tingkat doang dikit. Tapi nya konsisten punya ya. Konsisten tetap Gua nggak pernah berpikiran gua kayaknya nggak dagang nih, nggak laku-laku nih. Enggak, banyak juga yang berpikir gini, lu kan udah terkenal nih, lu kenapa sih nggak buka cabang? Nah sekarang gua ngapain? Kalau rezeki gua dari Allah segitu ya segitu. Sekarang kalau buka bercabang, lu nggak ada puas-puasnya hidup. Emang buat lu doang kaya, yang lain lu kagak pikirin. Ya dulu Allah udah ngatur rezeki kita mah, jangan pakai takut kita punya usaha satu. Kalau usaha kita satu metu, insya Allah kalau kita berkah sama rezeki kita halal boleh nyari, insya Allah kita awet. Amin, luar biasa ini. Selalu ada sisipan petuah-petuah. Begitu. Nah, Nyak nih sekarang sudah banyak orang kenal ya sebagai seorang selebgram, seorang entertain, influencer, bahkan beberapa kalau kita bilang artis-artis yang nyamperin Nyak kayak pernah tampil di mana Nyak? Yang acaranya Ivan Gunawan Ayu Ting Ting itu ya? Banyak di Brownies, terus di acara Rumpi, terus TV One apa itu? Banyak TV One juga ada. Terus Call Me Call si Melanie ya. Terus ya banyak juga sih yang lain. Dan kemarin bahkan sempat diundang pribadi ya Nyak ke kediamannya Sule ya. Tapi mak kebiasaan mak jangan diulangi lagi ya. Kemana-mana? Bukan, makan suka cuci muka pakai garam. Sebenarnya Sule yang DM gua sih awalnya mah. Gua diem aja. Kok kan gak enak sama Natali. Lu kenal diri kan Natali kesian. Dia lagi sedang harmonisnya banyak mengganggu. Makanya gua gak mau tahu. Sebenarnya sih Sule dengan gua. Oh gitu. Nah, dengan begitu luar biasanya apresiasi artis-artis terhadap Nyak Kopsah. Ya. Tapi saya melihat tidak ada perbedaan Nyak Kopsah sebelum bersama artis dan setelah bersama artis. Nah itu kan nggak gampang ya. Kita kan ada orang Indonesia itu bukan orang Indonesia, semua manusia kebanyakan punya rasa euforia, rasa naik kelas. Oh kelas gua nih bukan di sini lagi nih, gitu loh. Apa yang menjaganya tetap gue tetap sama rakyat gitu loh Nyak. Karena emang gue sebelum viral kan gue udah punya usaha rumah makan. Nah di samping gue punya usaha makan, gue tuh merangkul anak-anak muda, mau jadi tatoan kek, mau jadi tukang mabuk kek, mau jadi tukang main perempuan kek, mau penyanyi biduan dangdut kek, mau ustad kek, mau kiai kek. Gua nggak pernah beda-bedain orang di sisi mereka. Karena mereka itu adalah orang-orang yang patut kita hargai, masing-masing dia punya urusan. Kalau masalah urusan dosa itu urusan dia sama Allah. Kalau emang kita bergaul berteman sama siapa aja, memerdi juga kita temenin. Nah sekarang kita ke rumah kita nggak tahu tuh yang di warung kita ada orang baik apa kagak, kita nggak tahu. Secara polosnya kita menerima welcome to warungnya Kopsah, siapapun datang ke warung kita. Nah di saat dia mau posting sesuatu di warung kita ada juga yang julid tentang kita, dari kamar mandi kita dipoto, makanan kita nggak enak, terserah mereka mau ngomong apapun. Kan gue bilang, lu berteman sama siapapun, lu bersahabat sama siapapun, selagi lu nggak ngerugiin orang lain. Nah, selagi kita mau jadi motivasi yang baik buat orang lain, insya Allah kita awet hidup. Berkahnya ada. Berarti itu yang jadi pegangannya selama ini ya Nyak ya? Jadi satu gua sayang sama keluarga, anak-anak gua, terutama bini gua yang udah banyak support gua. Ya gua seperti ini juga mereka support. Awalnya bini gua nggak support loh. Oh gitu Nyak? Cerita sedikit dong ya, ngondek. Ngondek. Mereka takutnya bini gua keterusan. Kan gue bilang sama bini gak, yang penting gue nganakin. Lah buktinya gue nganakin anak gue 5. Nah kalau bukan anak gue yang nganakin, siapa yang nganakin? Nah kalau gue bilang gue ngondek, kata siapa gue ngondek? Lah gue punya anak, bagaimana orang barang gue juga kenceng. Suat.
Tawa-tawa. Iya, artinya nggak mudah juga. Atas gue juga nih. Nggak mudah juga untuk meyakinkan keluarga bahwa Oh, iya. ini adalah peran saya di masyarakat gitu loh, Nya. Tahun 98 itu bini gua tuh sampai bilang, udah Pak, jangan gitu mulu. Nah, bini gua bilang, nah gua nggak peduli karena gua tetap kan sebagai ayah yang bertanggung jawab, orang tua yang tahu. Emang kan gua bilang, gua otodidak dari kecil udah mondek. Jadi gua istilah kata gua udah diorok, gua main sama perempuan. Ya kan kalau barang kita nggak bisa bohongin ya. Ya namanya kita kejahatan kita mah ada ya. Nah, kalau orang lain mau bilang apa ya terserah, orang gua nganakin sih. Nah, kalau lu ngata-ngatain gue ya lu yang salah. Gua tanya lagi yang ngata-ngatain gua anak laki. Anak perempuan yang laki nanya lu. Lu begitulah, bini lu kagak malu. Gua tanya malu lagi, gua balik nanya. Sini apa? Lu anak lu berapa? Baru satunya. Kalah sama gua mau 5, lu mau 1 ya. Laki lu kagak jantan berarti gua kata gitu. Kalah mulu dia sama gua. Akhirnya mereka yang kurang apa jadi bukan sama gua. Nah, tadinya selalu ngomong tentang punya rumah makan, punya Iya. restoran. Kapan sih Nya belajar masaknya? Otodidak. Maksudnya otodidak gimana Nya? Apa dari orang gua punya tulisan? gua dari orang udah punya kuali di dalam perut rumah. Soalnya lu. Sekarang begini sih ya, rezeki itu kan Allah yang udah yang ngatur. Rezeki kita di mana? Allah yang ngatur. Sekarang kita nggak usah pamungkir ya. Kalau lu sebagai misalnya lu nih, lu kan gua kan otodidak nih, Ya. baru dari kecil gua udah bisa masak. Ya. Nah, sekarang kenapa sih gua nggak mau nyiptain usaha selagi gua menyenangi usaha yang gua sedang jalanin. Ya. Kan I like in working. Misalnya gua suka sama kerjaan gua. Ya. Kenapa gua nggak jadi pengusaha? Kayak gitu kan. Iron misal. Ya. Lu kan misalnya pemain bola nih. Nah, kalau pemain bola istilah kata maaf ini bukan istilah kata kita gimana, lu jadi pemain bola, lu mantan jadi pemain bola, kenapa lu nggak jadi guru pemain bola? Iya. Nah, kayak gitu aja. Betul. Jadi lu kembangin kayak gitu. Misalnya, lu sebagai misalnya lu sebagai pengusaha apa namanya, tukang bikin ini kayak gini nih. Ya, Kan ya, ini ya. ada kreativitas Ya. sebagai anak muda nih. Kenapa lo nggak kembangin? Nah, motif apa lagi yang lo bakal bikin? Nah, itu kan lo suka sama kerjaan lo. Kenapa lo kembangin? Kayak gitu aja sih sebenarnya. Mbak. Oh, berarti lebih mencintai pekerjaan itu sendiri ya Nya ya? Betul, I love in working. Kerjaan kita yang kita suka apa? Lo terusin, lo kembangin. Jangan lu lihat orang yang udah mampu, udah maju, baru lu ngikutin. Lah mau jadi apa lo? Lah berarti hati lu kurang lempeng. Iya. Dengki aja sama orang punya usaha itu lu pengen, orang punya usaha itu lu pengen, kapan lu majunya coy? Lah bagian lu tukang tempe, kayak lu tukang kredok, kayak kalau lu mampu bisa menguasain itu kredok lu bisa jadi internasional. Sekarang kenapa enggak kalau Allah udah ngangkat derajat lu? Betul. Jangan orang dagang seblak lu ikut dagang seblak, orang dagang fotokopi ikut dagang fotokopi. Lah itu aja burung. Sebelagang semuanya dagang seblak, yang ada udah laku, itu ikut juga dagang laku. Sekarang kapan majunya coy? Besok dia berantem ya Nya? Lah yang ada berantem dengki, yang kecilan pada dengki, sirik aja sama orang yang udah maju. Punya wawasan sendiri, punya skill sendiri, hidup lu punya skill, jangan niru-niru orang, abok-abok pada lu. Ngomong salah gua. Bener ya? Lu diem aja, takut lu sama gua. Hah, takut lu tanya. Jangan ketawa, lu ngapain ngundang gua kalau lu takut sama gua? Lu takut tahu di mana? Jangan ketawa ini. Bisa banget lu ghosting orang, nanya-nanyain orang. Lu kan gua tanya lagi, anak lu berapa? Alhamdulillah baru 2 Nya. Alhamdulillah, berarti lu nganakin ya. Biar bulat banget gua udah kayak biar bulat kayak cilok juga muka ya, tetap aja punya anak kedua. Dan ditegesin apa Nya? Kan mau kayak cilok cakep banget mau bodoh banget. Nah, Nya, kita ada beberapa kabar nih. Iya. Kabar apa nih? Kabar baik apa kabar buruk? Nih kan Nya nih udah kita bilang termasuk artis lah. Sudah menjadi entertain influencer selebgram yang cukup banyak dikenal di Indonesia. Pengusaha juga ya. Nah, pengusaha juga. Tetapi ada kabar bahwa Nya tuh mau endorse pengusaha-pengusaha kecil, artinya orang-orang UMKM tanpa istilahnya free charge, tanpa nggak ada biaya yang dibebani oleh mereka. Itu kenapa Nya? Kan padahal di situ kesempatannya dapat duit banyaknya. Lu kerjaan lu udah terkenal aja nggak ada duit mulu. Kali-kali bantu orang apa sih lu biar awet hidup lu, biar berkah. Iya, betul. Para selebgram Indonesia nih, anggrang kayak mau sekitarnya kayak baru follower segitu aja kadang-kadang punya target itu namanya ngendorse orang. Story 15 menit segitu, feed segini. Lah sekarang lu kan gedenya dari dia.
Lu siapa yang kenalin dia kalau bukannya orang-orang susah yang pada kenalin lu? Di saat orang lain sedang membutuhkan kita, dulu kita bukan siapa-siapa. Pas kita jadi selebgram, kita jadi influencer, kita jadi artis, kita adalah orang yang luar biasa. Tapi di saat orang lain membutuhkan lu, orang yang pernah berjuang memotivasi lu, misal kata mau nge-like and follow lu, kenapa lu nggak bantu mereka? Pikiran lu pada di mana? Lu hidup mau pada berkah apa mau pada kaya? Kalau mau berkah gampang. Lu berkah hidup sederhana, notabene lu sebagai diri lu sendiri, jadi siapapun itu dia, tapi lu tetap jangan seperti anggrak, itu kata seperti padi. Harus seperti padi ya. Lu selagi lu tinggi, lu tetap aja ngedangak. Tetap begitu. Rendah aja. Ya, lu mah baru-baru kadang-kadang baru jadi follower segitu aja, kadang-kadang minta endorser segini dah ada. Bantu orang-orang susah, siapa lagi bantu lu? Itu YouTube lu siapa yang bantu? Kalau bukan orang-orang susah yang diem di rumah, yang like and comment, bantu, ayo insya Allah berkah. Kenapa lu takut sama Itu dari situ ya, Dari situ berarti pikiran beranjak dari pikiran itu, makanya hanya mau mengendorse UMKM bantu karena kan gue juga dulu pernah susah. Oh, jadi terasa betul ya? Terasa banget. Dan nya nggak lupa asalnya dari mana berarti? Iya nggak lupa, karena gue pernah susah, gue pernah jadi orang yang bukan siapa-siapa, gue pernah jadi orang yang diludahin orang, gue pernah orang ditonjokin orang, sering gue mengalami kayak gitu coy. Istilah kata kita ngomong baik aja salah karena kita susah. Coba kalau kita jadi orang mampu, kita istilah kata jadi orang kaya, kita berudah aja dicomot sama orang. Berudah doang, ya kita diambil. Kenang-kenang dari si Anu. Larea, kalau dia kan najis rumah. Karena kita orang susah ya, istilah kata kita susah. Kita ngaji aja salah. Ngaji aja salah, apalagi kita kagak ngaji, bener aja salah. Bener aja salah. Nah, Nya, ini kan tidak datang begitu saja, Nya. Artinya apa yang Nya lakukan sekarang tetap humble, tetap down to earth, tetap humble apa sih? Maksudnya tetap rendah hati gitu. Kan Nya orang London gimana sih? Sambel, bukan humble. Kalau yang nasi digulung pakai daun, apa namanya? Timbel. Nah, berarti kan ada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh orang tuanya terdahulu. Boleh nggak kasih tahu kita? Mungkin ada sedikit kenangan atau yang ya cerita-cerita pendek lah. Engkong gua. Nah, gimana nih ceritanya? Engkong gua jadi ceritanya saya saking kasihan sama tuh janda. Ya, saking kasihan sama janda. Kan engkong gua mah lurah pertama Cipondo dulu. Di Cipondo lurah gua engkong gua makanya macam-macam sama gua ya. Engkong gua yang pertama kali lurah Cipondo engkong gua sombong amat. Awas kagak boleh sombong amat. Nah, jadi engkong gua tuh pernah ngajarin gua begini, ngajarin ke cucu-cucunya. Gua bini gua 23. Nih bini gua 23. Kenapa kagak ada yang satu pun yang kagak ada gua istilah kata gua seriusin, cuman dua doang yang gua seriusin. Ini bini yang kong gua. Jadi kong gua tuh saking kasihan sama janda udah pada petot, kawinin di sono. Di saat dia lagi berjuang nih, berjuang di daerah mana dia ngaju, bahasa lu ngaju. Ngaju apa sih, Nya? Nah, misalnya engkong kita nih lagi mau pergi kemana nih, mau milir kemana, kan kagak pulang tuh sebulan 3 bulan. Daripada jijina menjadikan orang janda, yang kedua ada logangnya, dan kata begitu. Daripada gue jina gue haram, gue nikahin, gue nikah siri, kata begitu bahasanya mah. Bukan kita nyuruh orang nikah, jadi konggo tuh 3 bulan 4 bulan ada di kampung orang lajo, jadi kagak pulang-pulang ke rumah. Jadi kan nyai gue kan di rumah kan jadi istilahnya jadi sebentar, jadi kan lama juga pada kehidupan orangnya. Iya jadi di sana ngeliat janda udah pada petot, dia kawinin, dia nikahin. Jadi kasihan aja sama orang. Jadi di situ Nyang Konggo bilang, lu jangan ngikutin jejak gua nikah, tapi lu ikutin jejak gua di saat orang lain membutuhkan lu. Jangan pernah lu stop untuk jadi orang baik. Terus jadi orang baik. Biar tuh lu dihujat apapun sama orang lain, lu dibenci apapun sama orang lain, tetap jadi jiwa lu jadi orang yang benar-benar baik, tulus dan ikhlas. Jadi Konggo tuh begitu, cuman nggak boleh orang baik ya, Nya. Pokoknya jangan pernah berhenti jadi orang baik, walaupun lu nggak pernah dianggap baik sama orang yang udah lu baikin. Kayak gitu doang sih, dendam jangan. Kayak gitu doang. Konggo jadinya kayak gitu. Kalau nikah lagi nggak boleh kan? Kok kagak redo, jangan kata kamu. Gue aja. Tapi ya sekarang anaknya ada berapa nih, ya? Anak gue 5 semuanya. Yang ada 3. Yang ada 3 maksudnya gimana? Yang meninggal 2. Kan anak gue 5, meninggal 2. Yang ada tinggal 3 kan? Iya.
wadon 1, lanangan 4. Anak pertama tuh sekarang udah semester terakhir di kesehatan masyarakat di UMJ Jakarta. Nah yang kedua meninggal. Yang ketiga si Lova SMA kelas 1. Yang keempat si Paru. Dan yang kelima tuh meninggal lagi. Apalagi? Kalau Nya nih kan sebagai kita sudah menganggapnya nih sebagai salah satu seniman ya. Nah, bagaimana dari kacamata Nya Kopsah nih melihat kebudayaan atau kesenian lokal, seperti mungkin kita lagi di Tangerang nih, lebih orang Tangerang asli kan, orang pribumi kan Betawi. Iya. Gimana Nya melihat? Kan Nya juga sempat beberapa kali ngelenong nih di tempat-tempat kayak sekolah, memperkenalkan lenong mungkin, dan sempat sama Haji Bolot ya. Kadang orang juga kayak ya. Sekarang gini sih ya, kadang orang meremehkan masalah seniman. Mereka tuh bilang, lo begitu-begitu aja, lo begitu aja kontennya. Sekarang lo gue tanya sama lo, gue balik nanya nih ya. Lo kira gampang banget ngoceh? Coba, lo ngoceh sambil lo nggak pakai skenario. Nah itu susah, otodidak. Itu berpikir secara kita cerdas. Makanya orang seniman itu cerdas semua. Jangan lo meremehkan orang seniman, karena susah menjadi orang lenong itu susah. Di atas panggung lu, di saat lu banyak orang yang nonton, nah di situ lu berbaur sama orang-orang. Nah lu di situ punya nggak pakai skenario loh. Nggak pakai spontanitas gitu aja. Spontanitas, kita ada aja yang kita celutukin. Di saat kita ngumpan celutukan kita, ada yang ngumpan lagi celutukan kita. Jadi kita jangan diem. Lo kata gampang gitu. Lo kata gampang, lo tanya. Lo kata gampang, ngoceh-ngoceh kayak gua, gampang. Sini lo hadapin gua. Sini lo ngomong sama gua. Jangan lo asal ngomong-ngomong aja begitu-begitu aja, konten yang ngoceh-ngoceh aja. Lo kata gampang, ini konten gua. Konten gua emang ngoceh. Kalau lo kagak senang, lo skip. Lu butek emang otak lu kagak pernah senang lihat orang senang, gak pernah bahagia, gak bahagia. Bawa lu gede sama orang, gimana lu mau maju? Hey, para netizen, dengerin. Jadi seniman itu susah sayang, masa Allah. Sama halnya lu bisa masak, otodidak. Di saat lu bisa masak, lu harus pinter, namanya lu ngotak-ngatik itu bumbu racikan. Kalau lu kagak mampu, lu nggak bisa, lu cuma modal duit doang, nggak bakal bisa jadi pengusaha. Gue tanya, sekarang lu mau usaha, lu cuma modal duit banyak, kagak bisa pokoknya jadi pengusaha. Kalau lu kagak cinta sama kerjaan lu, gua keprek tuh anak leang. Susah kalau dibilangin. Ya, Lu aja takut ya, mau langsung ya. main sinetronnya. Lu takut lu takut sama gua. Buset ya. Lu roman lu biasanya lalakan gua soal biasanya yang wawancara yang lebih galak. Lah ini gua yang diwawancara lalakan gua yang kan jam terbangnya beda. Suwe banget ya. Nah, kenapa nggak main sinetronnya? Kalau sinetron juga gini sih ya, gua kalau sehari sinetron Betawi gua oke lah. Oh, syaratnya itu. Gua kalau sinetron Betawi terus kayak kenapa? Iya, nggak apa. Kayak Sidul anak sekolahan, misal Haji Mandra. Kan kayak Haji Mandra itu kayak gue sama. Jadi gue nggak pakai skenario. Di saat gue main, langsung aja tektok gitu nggak aja langsung. Cuman arahnya sama. Tujuannya apa nih? Misalnya kayak Bang Haji Rano nyuruh si Atun berantem sama si Mandra misalnya. Cuman benang merah aja tuh disuruh Mandra. Misalnya Bang Haji Mandra disuruh nyamperin si Atun. Di situ banyak hal-hal yang tak terduga, kayak skenario yang mingser dari tulisannya Hiro Agirano. Nah itu gue kayak gitu sebenarnya, gue maunya kayak gitu. Kalau sinetron kayak misalnya kayak sinetron Betawi, ayolah. Sampai kapanpun Betawi tetap gue bantu. Gue mau ngangkat Betawi. Kalau sinetron cinta-cintaan gitu. Gak mau gue. Kalau jadi setan gue mau. Jadi gue jadi setannya. Orang pada pacaran aku bawa banget. Mau gak? Pacaran menjadi sinetron sakit sikap-sikapan sama bini orang. Mau jadi apa? Contoh yang baik buat anak muda Indonesia nih, sekarang bangkit lagi nih. Kesenian tradisional yang benar-benar notabene natural. Jangan lu bikin itu sensasi, istilah kata cium-ciuman. Bikin sinetron yang kagak jelas, bikin film yang kagak jelas yang untuk anak-anak Indonesia biar pada ngerangkul yang bukan muhrimnya. Lu kasihan bocah anak sekarang, pada hidup banget pernah demen-demenan orang. Kenapa gua kasihan begitu? Stop deh istilah kata. Kalau bisa di daerah misalnya Padang, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Sunda itu lebih mengena dengan tradisional. Kayak gitu dah sebenarnya sih. Kayak Andoso, kayak gue demen, gue lebih suka gitu. Terus antara perempuan dan laki akan menjauh.
Ya. Itu lebih ngena sebenarnya. Kenapa sih nggak pada bikin kayak gitu produser? Gue tanya. Kenapa sih ya? Nah, mungkinnya yang produser nantinya. Soalnya zaman sekarang bukannya nilai dari filmnya, Ya. tapi jam tayang yang bikin orang tuh ratingnya naik. Naik, iya. Nah, di saat rating naik dia terus. Anon apa istilah kata dia bukan murimnya, Cuman lah, pelukan lah gitu ya. Itu karena mereka lebih mementingkan uang dan rating. Daripada pendidikan untuk rakyatnya sebenarnya. Kalau dalam sidul anak sekolahan Nggak ada. Sidul anak sekolahan nggak ada. ada. Kenapa dikangenin? Iya. Ya karena emang bagus. Iya, berarti kualitas ya. Bagus, Ya. sidul anak sekolahan tuh kudu lu contoh. Sinetron yang paling bagus di Indonesia itu cuma sidul anak sekolahan. Emang ini Haji Mandra nelfon tadi buat nyandor sidulnya? Hah? Gue mau ngomong aja biar gue pakai ide sidul itu pakai dari bon sidul anak sekolahan. Emang apa yang gue punya kemampuan? Nah, apa lu? Sekarang katanya udah apa nyiptain lagunya? Pernah. Mau jadi penyanyi apa jadi pencipta lagu nih? Kalau gue sih kebayang mau MC ya, Ah. gue sama MC di acara, gue nggak apa-apa begini. Nggak apa-apa. Gue MC di acara-acara orang ramean, MC karena gue off air, kebanyakan off air sekarang. Terus kalau kayak ulang tahun, MC ulang tahun, kayak gitu sih sebenarnya banyak acara-acara. Kalau gue sih sebenarnya ke depannya gue pengen, gue mau sinetron, tapi salah satunya sinetron Betawi, gue mau. Yang lebih kental unsur kebudayaannya ya. Di Mandra, gitu namanya, semuanya kayak gitu. Kalau terlalu dilebay-lebayin gue juga gak mau. Gue maunya terlalu natural aja. Kalau jadi penyanyi nggak ada minatnya? Penyanyi ya suara gue juga mendem. Gimana? Sedang ku turut, sedang ku sayang, lalu dia diambil orang. Bagus ya. Apa? Bagus. Bagusan diam. Iya. Keren lu ya. Oke ya, sekarang terakhir nih ya. Apa sih? Terakhir aja, mau mana lu? Belum. Maksudnya terakhir. Kena corona lu? Mau terakhir aja? Apa sih obsesi terbesarnya yang mungkin sampai saat ini belum kesampaian? Mimpinya gitu yang besar dulu. Oke, bisa nih gue wujudin nih, tapi sampai sekarang belum kesampaian gitu loh ya. Gue pengen pemerintah Tangerang bikin suatu konsep, Hmm. konsep istilah kata tradisional Betawi diangkat lagi, kayak Lenong diangkat lagi. Sosok siapa yang tepat untuk menjadi lakon Betawi yang khusus Tangerang? Maaf, Betawi, Sunda, Jawa, ayo kita rangkul. Siapapun mereka yang punya bakat tradisional dengan kemampuan otodidak, ayo kita rangkul. Buat pemerintahan Tangerang, jangan lu undang orang luar. Kenapa lu nggak undang orang dalam yang mampu, yang lebih mampu, yang lebih hebat? Nah, biar apa? Supaya artis-artis Indonesia khususnya orang Tangerang biar bisa dilihat lagi sama orang Tangerang. Siapa nih yang berbakat? Iya. Jangan dikit-dikit undang orang luar, dikit-dikit undang orang. Lo nggak pakai duit lo undangnya. Coba kalau kayak kita mah, kita dikasih duit 500.000 aja udah girang. Lah orang luar negeri lo pakai jutaan, mendingan kita bertenang yakin no. Iya. Bukan apa, gue tuman pada dikit-dikit orang Belanda lu pada undang. Lu karena kagak pakai duit itu, bisa apa lu pakai duit rakyat? Iya. Nah, itu salah satu obsesi ya. Obsesi Pak. Ya gua mau memajukan tradisional khususnya Betawi. Nah kalau untuk Sunda, Jawa, manapun, Medan, ayolah oke kita gabung. Tapi gua kan Betawi. Ya. Gua lebih concern untuk Betawinya. Gitu. Tapi kalau suku lain mau gabung, silakan monggo, gitu loh. Ya. Welcome to Ras. I love you Indonesia. I love you Tangerang. I love you Wali Kota Tangerang. I love you Wakil Wali Kota Tangerang. Jika lu mau ngikutin apa kata gua, tradisional Indonesia khusus orang Tangerang tradisional lah, kesenian Tangerang, hayu lu gedein. Jangan lu gedein tradisional luar yang bukan emang orang pada kagak ngerti. Nih lu ngertiin lu gini. Gua mau dikasih kopi juga udah girang gua. Asal gua bisa ngebahagiain orang lain. Khususnya orang Tangerang. Kalau gitu balik. Pak Haji Mali, maafin kita Pak Haji Polo. Cuma ngapain batin Indonesia pokoknya Betawi mantep. Nah, kan nih banyak nih anak-anak muda sekarang mau jadi kayaknya nih. Artinya jadi selebgram maksudnya. Apa kalau gini susah. Selebgram, influencer, kemudian jadi
seorang entertain, tapi kadang mereka keluar koridor nih Nya. Apa tuh? Mereka nggak pakai moral lagi. Apa tuh? Jadi mereka bikin sesuatu yang menyusahkan orang lain. Oke. Misalnya kayak Joget-joget. joget-joget, terus Panjang. minum-minuman gitu. Nah, ada pesan khusus nggak ya buat anak-anak muda yang pengen jadi istilah Makanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat anak muda Indonesia. Gua nggak peduli istilah kata lu dari suku apapun, ras apapun, ayo kita gedein per sosmedan Indonesia dengan hal-hal yang baik. Ayo, gua nggak marah tentang lu joget-joget, mau viral silahkan, itu terserah lu. Tadi lu kan dilihat orang banyak. Sekarang kadang-kadang orang tua lu ngeliat, kadang-kadang orang tua lu haji apa haji. Kalau gua iya kasihan, kalau gua udah begini mau kerja lanjutan dah. Anak gua udah tanda tangan, mertua gua juga demen. Sampai bikin konten sama mertua gua. Mertua gua kalau kagak ada gua sehari gua ditelepon. Lu kemarin benar nih gua nyalo tuh. Ada faedahnya kan? Betul ya. Ada. Nah sekarang kalau mertua kita joget-joget begitu gak bakal mau. Dicoret. Ya, dicoret gue di keluarga. Karena gue bandar gue. Ya udah, yang terbaik aja buat anak muda, ayo semangat bikin konten. Siapapun dia, konten apapun, ayo silakan. Asal jangan konten yang nggak baik. Ya, gue sih terserah. Kalau masalah itu kan urusan lu sama yang maha kuasa. Gue sih nggak kebanyakan ngatur orang sih hidup gue ya. Yang penting konten gue begini ya begini. Gue ngebaca terus. Gue kayak mati terus. Lu disuruh gue beda nggak bakal bisa. Karena gue emang kontennya kayak gitu. Sekarang lu buat joget-joget, buat apa? Nanti kalau bahannya gede, punya anak, punya istri, kan anak lu ngeliat di YouTube, lu kayak gini, lu viral kayak gini, gitu kan. Nah buat apa? Ayo cari yang lebih baik lagi, Yang lebih kreatif lagi ya. Kita ngoceh-ngoceh juga nggak apa-apa, yang penting jangan ngerugiin orang lain. Di saat lu ngoceh jangan lu sebut-sebut nama orang. Betul. Ya, gua kan nggak pernah nyebut-nyebut nama orang ya. Kalau demak lebih Dawiyah, malahan ngetok. Dawiyah dah, anaknya udah makan lu dikasih ngapain sama gua. Haza Umi lebih suka sih ngapain banget sama gue. Dawiyah anaknya juga ngapain banget sama gue. Luar biasa. Bisa kita ketemu ya. Iya, siapnya. Lu nanya tadi lu diundang sama siapa podcast? Podcast sama aja gue. Sebutin. Ayo. Iya, ya. Podcast sama siapa aja? Podcast sama siapa aja nya? Gue. Ya. Alhamdulillah banyak. Siapa aja ya? Coba. Terutama sama Bang Sule yang udah welcome sama saya. Terima kasih banyak Bang Sule. Itu punya langsung yang hubunginnya untuk podcast Kan sama gue bilang tadi saya. Pak Sule demen gua, anak tahu. Jadi Sule yang nge-WA gua, video call. Ini nanti di-cut ya, nanti Gue dikasih 10 juta. Waduh, Sule yang ngasih, bukan Natalin, nggak tahu Natalin. Oh gitu, makanya dia kan tahu dia gua rahmi gua ada. Cuman gue udah banget. Tahu di bola kan? Batuk gitu. Terus apa lagi banyak sih kayak Bang Sapri, Nabung, yang sayang banget sama gua. sempat dekat ya, Nya? Walaupun baru Iya, baru kenal sama Carlos, gua sampai ke laut sama Carlos. Sama terus Bang Geri Iskak, sekarang gua lagi dekat sama Geri Iskak. Oh iya, vlogger tuh yang angkat gue juga. Kenapa Bang gue rame? Alhamdulillah dengan dari Allah ada vlogger kayak Farida Nurhan, terus ada Koko oh ya teman-teman Farida Nurhan tuh banyak juga sih vlogger Indonesia. Terima kasih buat vlogger Indonesia yang udah datang ke warung kita. Pokoknya banyak semuanya teman-teman gue, teman-teman artis, ada Audi Bella, terus ada Bang, pokoknya banyak semuanya, Husni Ramdan. Banyak semua banyak. Gua nggak bisa sebutin. Gua kadang suka blank di sini. Karena gua tuh bukan maaf ya. Gua tuh istilah kata ya artis teman gua, orang biasa teman gua, tukang oncom teman gua. Sedangkan gua udah begini aja gua masih ke pasar, bawa ronjong pagi-pagi. Sekarang kalau lu bilang gua ngebacotan, gua ngapa lu? Lu datang ke rumah gua pagi-pagi, lu nongkrongin gua dari beduk subuh, lu lihat kegiatan gua apa aja. Gua bangun subuh, sholat subuh, gua langsung ke pasar, ngibrit, bawa karung. Pengorbanan gua lu lihat, jangan lu lihat penampilan gua. Iya. Gua mau konten doang begini, mali. Masih salah aja gua di mana. UMKM gua udah bantu, alhamdulillah. Masih aja salah. Oh ya, buat para UMKM Indonesia, ayo semangat ya buat usahanya. Semoga berkah dunia akhirat. Terus lagi, jangan lupa kalau di ini follow gua apa? Ada kagak di follow. Cuma mentang-mentang gua udah endorse gua kagak di follow. Sampai gua tagih sih lu kagak follow gua. Susah nyarinya maksudnya. Gua nge-tagnya susah. Dia kagak ngerti kan Ini ngerti gimana ya? Apa ngerti apa pelit menit kata konten? orang ngerti kalinya. Takut gua kaya kali. Takut gua kaya lu. Gua bagi lu kalau gua kaya gua gak bakal nyusahin orang.
laki memang uang. Jangan yang jauh-jauh dulu, yang dekat dulu yang dibaginya. Apa nah? Ini dulu yang dibagi. Emang gua kayak lu tadi bilang tadi, gua tuh di saat gua sukses, di saat gua senang, gua yang gua rangkul kan saudara dulu. Iya. Lu kan tahu di rumah gua saya Iya. ada ipar gua, Iya. adik gua, ponakan gua, Betul. mereka pada mulai anak dari mana? Dari Allah rezekinya, tapi gua udah diamanatin sama gua. Iya. Pada di warung gua pada kerja, dapat duit dikumpulin buat beli emas. Buat beli emas kalau dia jual. Gua siapa buat anaknya pada kuliah. Sekarang kerja di mana? Di warung gua. Sebelum orang lain, orang saudara gua dulu gua bahagia, baru orang lain. Begitu kali. Ya, minta maaf lagi ya, Mali. Ayo, jangan maafin kita ya Allah. Kita kapan-kapan pengen banget ketemu, pengen banget nyikapnya berkaji. Ya Allah, sehat terus, banyak umur, berkaji bolot juga. Sehat terus, buat semua Haji Mandra, Bang Haji Mandra, Masya Allah, bersehat banyak umur. Mali nggak boleh ya. Oke, Nyak, mungkin nanti kita bisa terusin lagi podcastnya. Untuk Sekarang saat yang ini, capek gua ya, karena gua yang baca ini kalian ngos-ngosan. Kayak orang sesak nafas. ketawa mulu ini kenceng apa mulut. Oke, terima kasih para Belakangan lu panas. Ada AC di sini emang. Pusat kipas angin dikit banget. Orang mau pakai kakabutan begini apa pakai kecer? terima kasih. Jangan lupa artis kagak ada AC-nya. Jangan lupa Saksikan terus subrek. Nah, jangan lupa nge-like dan subscribe The News Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia lebih Tangerang. Sehat selalu, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu kalau semangat amat sih sama Zoom-nya? Semangat apa? Kaget ya? Lu namu kudu semangat. Siap, Ngapain siap, lu siap, diem aja siap, di rumah siap, orang? siap. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Saat kau jauh dari mataku, kau ku lupakan.